Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 3 transformasi geometri. Kita akan belajar refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran ketiga anak-anak, refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Pada topik ini kalian akan mempelajari langkah-langkah dalam merefleksikan suatu objek terhadap garis X sama dengan K. Untuk itu, ayo lakukan aktivitas eksplorasi 3.5. Eksplorasi 3.5, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar 3.25, refleksi segitiga ABC terhadap X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 itu sama dengan, ini anak-anak, sumbu Y ini anak-anak. Ini kita cermati, di sini ada segitiga A, B, C anak-anak. Di sini segitiga ABC-nya. Selanjutnya hasil refleksinya yang sebelah kiri nih anak-anak. Di sini nih 2 negatif 2 untuk A-nya. Di sini 2 negatif 2, hasil refleksinya A aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Titik B dengan koordinat 5, negatif 1, hasil refleksinya negatif 5, negatif 1. Selanjutnya untuk titik C dengan koordinat 4, 2 anak-anak, hasil refleksinya C aksennya adalah negatif 4, 2. Ini selanjutnya gambar 3.26, refleksi segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 1 anak-anak. Ini untuk titik A dengan koordinat 2 negatif 2, hasil refleksinya di sini adalah 0 negatif 2 anak-anak. Ini A aksennya 0, negatif 2. Untuk titik B dengan koordinat 5 negatif 1, hasil refleksinya di sini negatif 3, negatif 1. Untuk titik C dengan koordinat 4, 2, hasil refleksinya C aksennya anak-anak, koordinatnya adalah negatif 2, 2. Ibu lanjutkan gambar 3.27, refleksi segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 2 ada di sini. Ini tadi untuk titik A dengan koordinat 2 negatif 2 anak-anak, A aksennya juga 2, negatif 2. Kita cermati. Untuk titik B dengan koordinat 5 negatif 1, hasil refleksinya di sini negatif 1, negatif 1 anak-anak. Untuk titik C dengan koordinat 4, 2, hasil refleksinya di sini 0,2 anak-anak, C aksennya 0,2. Lanjut gambar 3.28, refleksi segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3. Ini titik A dengan koordinat 2 negatif 2, 2 negatif 2, hasil refleksinya di sini 4 negatif 2. Titik B dengan koordinat 5 negatif 1, hasil refleksinya adalah 1 negatif 1. Titik C di sini dengan koordinat 4,2, hasil refleksinya C aksennya di sini 2,2. Gambar di atas menunjukkan hasil refleksi terhadap X sama dengan 0 atau sumbu Y anak-anak. X sama dengan 0 itu X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Selanjutnya tuliskan koordinat bayangan segitiga ABC untuk masing-masing refleksi pada tabel 3.8. Ini tabel 3.8, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Ini ada titik sudut pada segitiga ABC, ada titik A, B, dan C. Selanjutnya kita mengisi refleksi X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Tadi sudah Ibu bahas. Sekarang kita isikan. Untuk titik A, refleksi X sama dengan 0, A aksennya negatif 2, negatif 2. Refleksi X sama dengan 1, A aksennya 0, negatif 2. Refleksi
X sama dengan 2, A aksennya 2 negatif 2, dan refleksi X sama dengan 3, A aksennya 4, negatif 2. Untuk titik B dengan koordinat 5 negatif 1, refleksi X sama dengan 0, B aksennya negatif 5 negatif 1, refleksi X sama dengan 1, B aksennya negatif 3 negatif 1, refleksi X sama dengan 2, B aksennya negatif 1 negatif 1, refleksi X sama dengan 3, B aksennya 1 negatif 1. Selanjutnya untuk titik C dengan koordinat 4, 2, refleksi X sama dengan 0, C aksennya negatif 4,2, refleksi X sama dengan 1, C aksennya negatif 22, refleksi X sama dengan 2, C aksennya 02, dan refleksi X sama dengan 3, C aksennya 22. Sekarang anak-anak, Ibu bahas di sini untuk titik A dengan koordinat 2 negatif 2 di sebelah kanan anak-anak direfleksikan terhadap garis X sama dengan 0, A aksennya 2 negatif 2 negatif 2 anak-anak. Ini Ibu bahas A aksen di sini dengan koordinat negatif 2, negatif 2. A aksen ini diperoleh dari 2 dikalikan dengan 0, nih, dikalikan dengan 0, ini dikurangi dengan ini X awal, nih, koma negatif 2. Negatif 2 untuk Y-nya ini tetap. Selanjutnya untuk yang kedua, titik A dengan koordinat 2 negatif 2 dengan refleksi X sama dengan 1, A aksennya 0, negatif 2. A aksen 0, negatif 2 itu sama dengan A aksen itu diperoleh dari 2 dikalikan dengan 1 itu ini anak-anak, X sama dengan 1 ini dikurangi dengan 2 ini, koma negatif 2 ini tetap. Selanjutnya untuk titik A 2, negatif 2 dengan refleksi X sama dengan 2, A aksennya 2, negatif 2. A aksen 2, negatif 2 ini diperoleh dari A aksen 2 dikali 2 ini, 2 dikali 2 ini, 2 dikali 2 di sini anak-anak, 2 dikali 2 ini dikurangi dengan 2X awal ini. Selanjutnya koma negatif 2. Untuk sebarang titik A dengan koordinat X, Y dengan refleksi X sama dengan K, maka A aksennya 2 dikalikan dengan K, selanjutnya dikurang dengan X ini, koma Y-nya tetap. Pertanyaan ke-1, berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Nilai yang berubah adalah nilai pada sumbu X. Pertanyaan kedua, tentukan hasil bayangan refleksi untuk titik A, X, Y terhadap garis X sama dengan K. Tadi sudah Ibu jelaskan, hasil bayangan refleksi untuk titik A, X, Y terhadap garis X sama dengan K adalah A aksen dengan koordinat 2K dikurangi X, Y. Pertanyaan ketiga, diberikan titik Z 3, negatif 4, tentukan bayangan hasil refleksi titik Z terhadap garis X sama dengan 2. Baik Ibu bahas untuk sebarang titik dengan koordinat X, Y anak-anak, apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, hasil refleksinya A aksennya adalah koordinatnya 2K, nih 2K dikurangi X, Y. Nih. Untuk titik Z ini dengan koordinat 3, negatif 4, ini direfleksikan dengan garis X sama dengan 2, maka Z aksennya anak-anak koordinatnya adalah 2 dikali dengan X-nya di sini. Di sini K-nya ini 2 dikurang dengan X-nya di sini 3, Y-nya negatif 4. Jadi Z aksennya ini Z aksennya 2 kali 2 4 dikurang 3 1, negatif 4. Berdasarkan eksplorasi 3.5 dapat diperoleh sifat 3.6 berikut. Sifat 3.6 refleksi terhadap garis. Bayangan dari titik P dengan koordinat XY yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K adalah P aksen 2K dikurangi dengan X, Y. Gambar 3.29 ilustrasi refleksi garis X sama dengan K.
Kita cermati di sini titik A dengan koordinat X, Y apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya A aksen koordinatnya 2K dikurangi dengan X, Y. Selanjutnya, bagaimana cara untuk merefleksikan titik terhadap garis Y sama dengan H? Lanjut ke materi Ayo Berpikir Kreatif 3.1 anak-anak. Dapatkah kamu menentukan koordinat hasil bayangan refleksi terhadap garis Y sama dengan H? Baik, Ibu bahas hasil bayangan refleksi untuk A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan H adalah A aksen, X-nya tetap dengan koordinat X, 2H dikurang Y. Untuk lebih memahami langkah-langkah dalam merefleksikan ruas garis dan garis pada garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H, cermati contoh-contoh berikut ini. Contoh 3.7 merefleksikan sebuah ruas garis. Tentukan bayangan ruas garis PQ dengan P negatif 32, Q negatif 4, negatif 1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Gambar ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Alternatif penyelesaiannya, nih, refleksi ruas garis PQ terhadap X sama dengan 3, titik awalnya P negatif 3,2. Refleksi garis X sama dengan 3, berarti P aksennya 2 dikali 3 ditambah dengan 3 anak-anak, karena dikurang negatif 3 itu sama dengan ditambah 3,2. P aksennya 9,2. Nih 6 tambah 3 9. Titik Q dengan koordinat 4 negatif 1. Refleksi garis X sama dengan 3. Q aksennya 2 dikali 3 dikurang 4 ini, koma negatif 1 sama dengan 6 dikurang 4 2, koma negatif 1. Akibatnya bayangan ruas garis PQ dapat kita gambarkan seperti pada gambar 3.29. Ini gambarnya 3.30 anak-anak. Ilustrasi refleksi ruas garis PQ terhadap X sama dengan 3. Kita cermati di sini garis PQ ini untuk titik P koordinatnya negatif 32, untuk titik Q 4 negatif 1. Hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Ini garisnya adalah garis P aksen, Q aksen, koordinat titik P aksen 9, 2 dan untuk Q aksennya 2 negatif 1. Lanjut ke materi Ayo mencoba. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A 2 negatif 3 dan B 35 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Baik, Ibu bahas anak-anak. Untuk titik A nih dengan koordinat negatif 2, 3 ini apabila direfleksikan ini terhadap garis X sama dengan 4, berarti koordinat A aksennya adalah 2 dikalikan dengan 4 nih, dikurang dengan negatif 2, berarti dikurang negatif 2 itu sama dengan ditambah dengan 2 nih, koma Y nya tetap yaitu 3 nih, berarti A aksennya koordinatnya 2 dikali 4 8 tambah 2 10, 10,3. Untuk titik B dengan koordinat 3,5, berarti hasil refleksinya adalah B aksen ini 2 dikalikan dengan X sama dengan 4 ini K-nya 4, selanjutnya dikurang dengan 3 ini X-nya 3,5. Ini B aksennya koordinatnya 2 kali 4 8 dikurang 3 5,5. Ibu gambarkan di sebelah kanan ini garis X sama dengan 4 itu ini anak-anak. Ini garis X sama dengan 4. Ini garis AB untuk titik A koordinatnya negatif 2 3, titik B 3 5 anak-anak. Ini selanjutnya ini garisnya yang berwarna merah. Hasil refleksinya garis A aksen atau ruas garis A aksen B aksen, titik A aksen koordinatnya 10,3 dan untuk titik B aksen di sini koordinatnya 5,5 anak-anak. Pada contoh 3.7 kalian telah diperlihatkan langkah-langkah dalam merefleksikan ruas garis terhadap garis X sama dengan 3. Selanjutnya cermati kembali contoh 3.8
untuk melihat langkah-langkah dalam merefleksikan ruas garis terhadap garis Y sama dengan H. Contoh 3.8 merefleksikan sebuah ruas garis. Tentukan bayangan dari ruas garis PQ dengan P negatif 32 dan Q 4, negatif 1 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Alternatif penyelesaiannya: refleksi garis Y sama dengan 3, P aksennya di sini negatif 3, 2 dikali 3. Di sini 2 dikali dengan 3, anak-anak, Y-nya 3 di sini. Selanjutnya dikurang dengan Y awalnya 2. Negatif 3-nya untuk X-nya tetap, anak-anak. P aksennya sama dengan negatif 3. Ini negatif 3, 2 kali 3 6 dikurang 2 4. Titik awalnya adalah negatif 3,2, anak-anak. Untuk Q aksennya ini 4. Nih 4, 2 dikali 3 dikurang negatif 1 berarti ditambah 1. Q aksennya 4,7. Q-nya 4, negatif 1. Akibatnya bayangan ruas garis PQ dapat kita gambarkan seperti pada gambar 3.31. Ilustrasi refleksi ruas garis PQ terhadap Y sama dengan 3. Ruas garis PQ yang berwarna merah, koordinat titik P di sini negatif 3, 2, anak-anak, negatif 32. Untuk titik Q 4, negatif 1. Ini garis refleksinya Y sama dengan 3 di sini. Hasil refleksinya ruas garis P aksen Q aksen. Untuk P aksennya koordinatnya negatif 3, 4. Q aksennya ini 4, 7, anak-anak. Lanjut ke materi Ayu mencoba. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A negatif 23 dan B 3,5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Baik, Ibu bahas, anak-anak. Ini titik A dengan koordinat negatif 2,3. Ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Ini berarti A aksennya, anak-anak. Ini untuk X-nya tetap negatif 2. Untuk Y-nya menjadi 2 dikali 4, kan hanya ini 4. 2 dikali 4 dikurangi dengan 3, anak-anak. Dikurangi dengan 3 berarti A aksennya berarti negatif 2, 2 kali 4 8 dikurangi 3 5. Nih. Selanjutnya titik B dengan koordinat 3,5. Ini berarti untuk B aksennya berarti X-nya tetap 3,2 dikalikan dengan 4 dikurang dengan 5, anak-anak. Ini berarti B aksennya koordinatnya adalah 3,2 kali 4 8 dikurang 5 berarti 3,3, anak-anak. Selanjutnya Ibu gambarkan di sebelah kanan di sini. Ruas garis AB untuk titik A koordinatnya di sini negatif 2,3. Untuk titik B di sini koordinatnya adalah 3,5. Ini garis refleksinya adalah garis Y sama dengan 4. Ini garisnya. Hasil refleksinya adalah ruas garis A aksen B aksen. Untuk A aksen ini koordinatnya adalah negatif 2,5 dan untuk B aksen koordinatnya adalah 3,3. Ini ruas garis hasil refleksinya. Ayo berpikir kritis 3.1, anak-anak. Sebuah segitiga PQR akan direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan 4. Jika diketahui titik koordinat P 5,6, Q 10,6 dan R 7,12, maka tentukan koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sebagai bayangan hasil kedua refleksi berurutan tersebut. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4? Apakah menghasilkan bayangan yang sama? Baik, Ibu bahas. Ini untuk yang pertama, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Titik B dengan koordinat 5,6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Ibu sebut P1, anak-anak, karena di sini P aksen.
Berarti 2 dikalikan dengan 3 dikurang 5,6 yang ada di sini. P1 berarti 2 kali 3 6 dikurang 5 1,6. Selanjutnya direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 4. P aksennya X-nya tetap 1,2 dikali 4 di sini dikurang 6 yang ada di sini. Y-nya berarti P aksen 1,2. Titik Q dengan koordinat 10,6, Q ke 1 berarti 2 dikali 3 ini dikurang dengan 10 anak-anak, dikurang dengan 10 ini di sini, 6. 2 kali 3 6 dikurang 10 negatif 4,6. Jadi Q1 nya negatif 4,6. Direfleksi lagi Y sama dengan 4. Q aksennya negatif 4,2 kali 4 dikurang 6 berarti negatif 4,2. Titik R 7,12. Hasil bayangannya Ibu sebut R1. 2 dikali 3 dikurang 7,12 berarti di sini negatif 1. R1 nya negatif 1,12. Selanjutnya direfleksikan lagi Y sama dengan 4. R aksennya berarti negatif 1, 2 dikali 4 dikurang 12 berarti negatif 1,8 dikurang 12 itu negatif 4. Selanjutnya segitiga PQR ini kita refleksikan terhadap titik 3,4 anak-anak. Titik P dengan koordinat 5,6 refleksinya titik 3,4. P aksennya berarti 2 dikalikan dengan 3 dikurang dengan 5, 2 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 6. Nih, P aksennya berarti 1,2. Selanjutnya titik Q dengan koordinat 10,6, Q aksennya 2 kali 3 dikurang dengan 10, 2 dikali 4 dikurang dengan 6. Nih, Q aksennya negatif 4,2. Titik R dengan koordinat 7,12, R aksennya 2 kali 3 dikurang 7, 2 dikali 4 dikurang 12. R aksennya negatif 1, negatif 4. Kalau kita cermati, untuk cara refleksi terhadap X sama dengan 3 dilanjutkan Y sama dengan 4, ini hasilnya sama anak-anak titik-titiknya apabila direfleksikan terhadap titik 3,4. Pembahasannya di sebelah kanan. Koordinat akhir bayangan segitiga PQR adalah P aksen 1,2, Q aksen negatif 4,2 dan R aksen negatif 1, negatif 4. Refleksi segitiga PQR terhadap garis X sama dengan 3 yang dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 4 menghasilkan bayangan yang sama dengan refleksi terhadap titik 3,4. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.